Iya, udah kelihatan kan ya PPT-nya? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bahar Amal, SPD PNS, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital 2, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dalam diskusi hari ini. Adapun materi yang akan dipresentasikan yaitu hasil tugas pemrograman pada aplikasi Visual Studio. Kenalkan, saya Rina Elvina yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama Nasya Salihah Riani dengan tanggal MPM 26 dan yang kedua Rina Elvina dengan tanggal MPM 32. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini terdapat latar belakang. Pemrograman sederhana dengan if-else adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengendalikan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Pada pemrograman sederhana, penggunaan if-else sering melibatkan pengecekan kondisi sederhana, seperti memeriksa apakah suatu angka lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama, membuat program sederhana dengan percabangan if-else atau perulangan. Yang kedua, membuat program sederhana dengan dictionary. Kemudian yang ketiga, membuat program sederhana dengan menggunakan paket dan modul. Baik, pembahasan yang pertama yaitu if-else. Tujuan dari program ini adalah untuk memeriksa apakah seseorang lulus atau gagal berdasarkan nilai yang dimasukkan. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang kemudian akan memeriksa apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 70. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, program akan mencetak selamat Anda lulus. Namun, jika nilai kurang dari 70, program akan mencetak maaf Anda gagal. Setelah itu, program akan mencetak terima kasih sudah melakukan pengecekan. Nah, berikut adalah flowchart untuk program yang menggunakan logarit. Flowchart ini mengilustrasikan langkah-langkah program secara visual. Program dimulai dengan meminta input nilai dari pengguna. Kemudian, program melakukan pengecekan kondisi menggunakan pernyataan if. Jika kondisi nilai lebih dari 70 terpenuhi, program akan mencetak selamat Anda lulus. Jika tidak, program akan mencetak maaf Anda gagal. Setelah itu akan mencetak terima kasih sudah melakukan pengecekan sebelum program berakhir. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dictionary. Pada gambar di samping menjelaskan penerapan program sederhana dengan dictionary yang digunakan untuk menampilkan anggota kelompok dan NPM anggota.
Kode di samping yaitu sebuah program Python yang mencetak nama-nama mahasiswa dan NPM mahasiswa tersebut dari sebuah kamus atau dictionary yang berisi pasangan nama peserta dan bahasa pemrograman favorit mereka, dan mencetaknya dalam huruf kapital dengan menggunakan metode title. Nah, tujuan dari kode program tersebut untuk melakukan beberapa tugas, yaitu membuat informasi kelompok. Kode program dimulai dengan komentar yang mencantumkan informasi mengenai anggota kelompok, kelas, dan mata kuliah, yang berfungsi sebagai deskripsi atau identifikasi awal dari siapa yang membuat kode dan untuk keperluan dokumentasi. Kemudian pembersihan layar. Dengan menggunakan iOS System, program membersihkan layar konsol. Ini berguna untuk membersihkan tampilan sebelum mencetak output sehingga informasi yang dicetak dapat terlihat dengan jelas. Tujuan utamanya adalah penggunaan dictionary dalam kode tersebut. Dua dictionary mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 digunakan untuk menyimpan informasi mengenai dua mahasiswa. Setiap dictionary memiliki dua kunci atau case, yaitu nama dan NPM atau nomor kelompok mahasiswa, serta nilai atau values yang sesuai dengan nama dan NPM masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, tujuan dari kode program di atas yaitu mencetak informasi mahasiswa. Setelah membersihkan layar, program mencetak informasi mengenai dua mahasiswa ke layar menggunakan perintah print. Informasi yang dicetak adalah nama dan NPM masing-masing mahasiswa yang diambil dari dictionary yang telah dibuat. Nah, berikut flowchart untuk program yang menggunakan flowchart. Pada gambar di atas menjabarkan flowchart yang digunakan dari program dictionary. Flowchart di sini digunakan untuk menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program sederhana dictionary sebagai penampilan nama siswa dan NPM siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nasya. Ya, untuk selanjutnya ada materi paket dan modul. Di kode paket dan modul ini menjelaskan tentang bagaimana proses matematika, tambah, kali, bagi, dan kurang. Dari sini kita bisa dilihat bahwa di sini ada operator matematika yang dimana terdapat kode tambah, kali, bagi, dan kurang. Lalu di sini ada flowchart operasi matematika yang di sini terdapat tambah A plus B dan ia akan keluar hasil output dari hasil tambahnya. Misal 7 dan 9 hasil tambahnya adalah 16. Lalu 9 plus 100 hasil kalinya adalah 900. Di bawahnya di sini dijelaskan bahwa input di sini berupa perkalian, lalu di outputkan hasil perkalian dari hasil tersebut. Terus di input lagi hasil pengurangan dan outputnya hasil kurangnya. Seperti yang hasil dari flowchart di gambar ini. Hasil kurangnya 9, hasil kalinya 9 kali 100, maka outputnya keluar hasil kalinya adalah 900. Lalu 0 dikurang 90, hasil kurangnya adalah 90. Selanjutnya ini adalah kode dari visual code yang dimana di sini merupakan kode tambah. Tambah A, B, print hasil tambahnya adalah return A plus B. Pada gambar flowchart yang gambar 11, di sini dijelaskan bahwa input A dan input B hasilnya adalah A plus B, di mana output hasil tambahnya adalah dan hasil 20 plus 100, hasil tambahnya adalah 120. Selanjutnya di sini ada visual code pengurangan. Hasil kurangnya adalah A dikurang B. Dan di sini ada gambar flowchart-nya. Flowchart di sini menjelaskan tentang hasil dari input A dan input B, hasil pengurangan dari A dikurang B. Hasil kurangnya adalah dan hasil. Contohnya 9 dikurang 6, hasil kurangnya adalah 3. Selanjutnya, pada visual code ada kode A kali B. Dan di sini ada flowchart-nya di mana input A dan input B hasil sama dengan A kali B. Output hasil kalinya adalah dan hasil. Contohnya 200 dikali 200. Hasil kalinya adalah 4
40.000. Lalu yang terakhir ada kode visual code bagi, yang dimana return A dibagi B. Lalu di sini ada gambar flowchart modul bagi, yang dimana menginput A dan input B, hasil A dibagi B. Output hasil baginya dan adalah hasil. Contohnya 200 dibagi 50, hasil baginya adalah 4. Kode program sederhana di atas menunjukkan proses pengoperasian matematika dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pada gambar di atas juga diberikan flowchart dari program Python. Pada gambar 8 menunjukkan paket yang berupa operasi matematika yang akan dijalankan. Pada gambar 9 terdapat flowchart yang dijalankan menunjukkan operasi matematika yang sama dengan gambar 8. Pada gambar 10 menunjukkan operasi matematika pada penjumlahan. Pada gambar 11 menunjukkan flowchart penjumlahan. Begitupun pada setiap gambar di bawahnya yang merupakan pengoperasian matematika pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kesimpulan, tugas ini memudahkan mahasiswa untuk mempelajari aplikasi Viscode dan juga mempelajari dasar-dasar kode pembuatan sebuah program atau yang biasa disebut coding. Hal ini membuat mahasiswa dapat lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai skill di masa depan nanti. Selanjutnya kami akan membacakan pantun. Untuk pantun dipersilakan untuk Rina dulu. Baik, pantun yang pertama yaitu hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Untuk selanjutnya pantun dari saya. 2, 3, mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup presentasi dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.